Technical View Pound Sterling 24 Mei 2021 jam 14:40 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.4166 dan kemudian area low berada di 1.4135. Sementara running price 1.4164. Oke, kita akan lihat apakah referensi yang sempat kami berikan tadi pagi apakah layak untuk diikuti atau memang ini saatnya terjadi pentolan. So, strateginya sebetulnya intinya adalah mencari area sell. Jadi Anda bisa melakukan sell on breakout ataupun sell on pullback seperti apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu dia sedang lari ke atas ya, running ke atas yang bisa disebut sebagai sell on pullback. Oke, kita lihat terlebih dulu dari kondisi daily chart. Di sini salah satu alasannya adalah terkait dengan kondisi candlestick, di mana di hari Jumat ditutup dengan posisi bearish candle. Kemudian ada tail yang menjuntai ke atas. Saya asumsikan ini sebagai shooting star saja ya, walaupun tidak terlampau ideal juga. Karena shooting star yang baik adalah kurang lebih seperti ini ya. Jadi real body-nya cukup pendek, kemudian ya mirip kurang lebih dengan ini. Ini yang paling ideal lagi ya, tapi sayangnya ini adalah bearish tapi tail yang cukup panjang sementara real body terlampau panjang ya. Oke, otherwise atau alternatif lain kita bisa asumsikan ini sebagai komposisi dua candle ya, berarti saya libatkan candlestick di tanggal 20 yaitu di hari Kamisnya. Ini berarti kita ditandai dengan formasi dark cloud cover ya. Kalau seperti demikian berarti intinya adalah hari ini seharusnya akan terjadi tekanan ataupun penurunan. Kemudian yang kedua, kalau Anda lihat dari potensi kenaikan yang sebelumnya terjadi, Anda bisa lihat di sini bertahap-bertahap, lalu kemudian tertinggi di hari Jumat itu mencapai 1.4233 ya 1.4233. Kalau Anda lihat di area garis putus-putus merah, ini saya tandai 1.4237, saya geser ke kiri, ternyata saya mendapati pola yang pernah terjadi tanggal 24 Februari 2021 yaitu 1.4239. Saya asumsikan saja dua teritori ini sebagai teritori yang sama yang bisa diartikan sebagai double top. Nah, mengingat hal tersebut, maka kemungkinan potensi ini terjadi rejection bisa saja terjadi. Ya, jadi itulah salah satu alasan atau beberapa alasan kenapa hari ini saya mengincar area sell. Selain tentunya potensial yang bisa terjadi kalau kita lihat dari weekly chart. Oke, kemudian dilihat dari grafik H4. Kemarin kita dalam pola ini, kemudian kenaikan ternyata tidak sampai maksimum. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah polanya rising wedge. Di mana rising wedge saat pola kenaikan seperti ini biasanya akan menandakan adanya pola reversal atau potential reversal. Dengan catatan harus menembus zona support dari area rising wedge tersebut. Nah, sekarang kalau misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 5 sudah terbentuk. Nah, otomatis kenaikan ini akan relatif sesaat ataupun terbatas. Ya, asumsi saya seperti itu, sehingga nantinya dia akan menekan, dan akhirnya yang akan menjadi teritori support yang seharusnya kita lakukan untuk sell berikutnya adalah di 1.4146. Itu pun dengan catatan harus atau wajib ditembus. Bagaimana dengan cara kalau misalkan kita ingin melakukan sell on pullback? Ya, saya rasa yang paling memungkinkan di teritori ini, ya, 4165 ataupun 1.4190. Saya rasa ini sudah sangat layak, atau mungkin saja Anda ingin menantikan yang lebih optimal yaitu 1.4260. Ya, ini memang cukup jauh ya. Tapi berdasarkan grafik daily tadi, maka potensi inilah yang akan terjadi yaitu terkait dengan dark cloud cover. Nah, satu sisi saya juga melihat dari sisi lain terkait dengan RSI, lalu kemudian kita coba lihat ya, apakah ini layak untuk terjadi penurunan atau tidak. Anda bisa lihat di sini, ini sesuai dengan apa yang tadi kita gambarkan di versi lain. Yang versi berikutnya kita menggunakan bantuan dengan RSI ya. Nah, Anda bisa lihat saya ambil di titik yang ini saja. Ya, kemudian Anda lihat ya dari atas ini grafik harga, kemudian ini adalah indikator. Kemudian kalau kita lihat ya, saya asumsikan seperti ini ya, dengan berwarna yang berbeda. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwasanya di sini ada potensi sebagai bearish divergence ya, sehingga kemungkinan potensi keberhasilan dari breakout area support seharusnya bisa terpenuhi. Nah, kalau Anda lihat di sini posisinya adalah harga dia mengalami kenaikan dari titik let's say ini adalah 18 Mei dengan area 21 Mei. Sementara level indikator justru mengalami penurunan ya, jauh lebih rendah. Jadi lower high di tanggal yang sama ya, dengan tanggal yang sama, jadi 18 dan 21. Nah, kalau misalnya secara teorinya ini merupakan sinyal adanya indikasi terkait bearish divergence. Itulah sebabnya kemungkinan untuk hari ini saya rasa kalau misalkan kita mengincar area sell dikarenakan area
rising wedge itu sangat wajar, dan kemungkinan potensinya sell on breakout, atau mungkin Anda bisa lakukan sell on pullback di kategori area sekarang 1.4160 ataupun 1.4180. Target pertama adalah 1.4120 ya, atau target kedua kemungkinan berada di 1.4065 atau 1.4080. Sementara stop loss saya perkirakan, let's say mungkin kita asumsikan saja in case ini gagal, berarti kita harus menambah sekitar 60 atau 70 poin ke atas, berarti kita akan berada di kisaran 1.4150 ataupun 1.4155. Sementara untuk strategi yang tadi pagi, sell on breakout masih tetap di 1.4120 ataupun 1.4135. Stop lossnya masih berada 1.4200. Jadi ini masih diasumsikan belum selesai karena belum penembusan ya, jadi belum breakout. Selalu menggunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical view Euro USD 24 Mei 2021 jam 14:48 waktu Indonesia bagian Barat. High 1.2197 dan low 1.2174, running price 1.2197. Sedang bergerak naik dan break high, teman-teman. Jadi ini mungkin kita harus mencoba melihat dari sisi lain ya. Kalau tadi saya sempat menjabarkan terkait dengan posisinya adalah sell on pullback di kategori 1.2190 ataupun 1.2205, berarti teritorinya sudah masuk ya, sudah masuk persyaratan kita kondisi itu. Kemudian ya target pertama tinggal kita nantikan 1.2145, itu saja terlebih dulu. Tapi kita lihat ya, apakah itu layak untuk dilakukan apa tidak, atau alasan apa yang membuat saya melakukan sell. Salah satunya kalau kita lihat dari 1, 2, 3, 4 ya, 4 candle terakhir flat menurut saya ya, jadi kecenderungan high ataupun low-nya masih dalam kategori relatif sama. Jadi kemungkinan potensinya akan bergerak sama ya, lebih cenderung datar. Nah, tapi yang harus menjadi catatan di sini, kalau kita asumsikan dari 2 candle terakhir, berarti seharusnya inilah bearish harami, atau mungkin saja kita sebutnya ya tidak terlalu kentara ya untuk melihat ini sebagai bearish harami, karena real body yang terjadi di hari Jumat terlampau panjang dan ini adalah long bearish. Jadi long bullish dilawan dengan long bearish. Kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi area support di area biru 1.2173 itu akan menjadi catatan. Jadi intinya seperti ini, 1.2173 itu akan menjadi teritori yang menentukan. Kalau misalkan setelah panjang hari ini dia cenderung berada di bawah teritori tersebut, maka kemungkinan potensi penurunan akan cenderung dominan. Sementara kalau misalkan selalu di atas, maka kecenderungan kenaikanlah yang akan cenderung dominan. Nah, tapi yang menjadi kendala, kenaikan tersebut juga melihat dari 4 candle terakhir tadi, ditambah kalau kita lihat dari historical price di tanggal 25 Februari, justru mendapati area 1.2241, dan ini equal ya. Ini equal, 1.2241-nya sama, jadi kita masih tetap terbentur. Jadi kalaupun Anda melakukan buy masih bisa, tapi sayangnya harus hati-hati di teritori 1.2240 karena kemungkinan bisa saja di sini terjadi rejection. Well, otherwise Anda bisa menantikan areal tersebut ditembus atau dicapai, barulah Anda melakukan sell di areal tersebut ya. Nah, sementara dari data ekonomi saya tidak menemukan apapun, jadi kita lanjut saja dari posisi trendline ya. Trendline ini juga akan menentukan. Selama misalkan pun dia turun, kalau ternyata dia turun di bawah 1.2173, tadi kita sudah sepakat bahwa dia akan dominan turun. Sementara area support dari trendline itu berada di 1.2140. Jadi ini agak-agak ya, mirisnya adalah range kemungkinan akan terbatas di zona-zona tersebut ya. Sementara kalau kita lihat dari grafik H4, kemarin kita memperkirakan dia akan spike dan itu betul terjadi. Sayangnya memang tidak terjadi pullback yang kita inginkan ya, tidak terlalu optimal ya. Meskipun skenario kenaikannya sudah seperti apa yang kita harapkan. Nah, kemudian dia terbentur walaupun dia hanya mencapai teritori 1.2238. Ya, betul sekali. Sementara yang kita inginkan adalah di area 40 atau 44 ya. Tidak apa-apa kalaupun tidak sempurna. Yang penting adalah ini sebetulnya kita bisa panjangkan seperti ini. Jadi teritorinya sebetulnya sudah mendekati dan itu kita asumsikan sebagai double top. Jadi fokus saya, kalau misalkan kita asumsikan ini double top, maka asumsinya adalah ini second top, lalu kemudian ini adalah neckline. Neckline-nya Anda bisa lihat di sini berarti 1.2171 sampai 1.2157. Teritorinya sudah sangat-sangat dekat ya. Jadi kalau misalkan tadi penentunya ada 1.2173, berarti ini sangat wajar sebagai area neckline. Kemudian kalau kita lihat dari garis ini, karena kalau kita lihat awalnya kan seperti ini ya, kita asumsikan sebagai rising wedge juga, berarti kalaupun dia spike, saya anggap 1.2214 lah yang paling optimal, lalu kemudian dia diharapkan untuk mengalami penurunan. Nah, hati-hati saat mengalami penurunan,
Di sini ada dua area, ada dua titik yang berhimpitan dalam satu area, yaitu 1.2140, yang mana itu adalah area support dari trendline berhimpitan dengan area historical price ya, yang tanda di seperti ini. Jadi sebetulnya di sini akan terjadi rejection pula, atau bisa saja dia tembus. Nah, kalau kita lihat dari areal ini, saya asumsikan double top, lalu kemudian ya asumsinya sama ya, asumsinya sama. Lalu kemudian kita lihat dari sini potensi pergerakan dari RSI menunjukkan pola yang lebih rendah. Jadi seharusnya ini bisa saja mengkonfirmasi terkait dengan keberadaan dari double top tersebut. Jadi kemungkinan siap-siap area sell sudah tumbuh, lalu kemudian kita tinggal nantikan area TP pertama 1.2145 ataupun 1.2085 sebagai TP kedua. Stop lossnya tetap berada di 1.2265 atau Anda bisa turunkan di 1.2255. Ya, sementara dari kondisi ini kita simpulkan bahwasanya areal double top bisa terkonfirmasi dengan keberadaan dari bearish divergence. Selalu dengan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.